Aku ngerti. Sekarang posisi aku memang serba salah. Tapi aku cuman gak nyangka aja kalau aku bakal difitnah sama pangeran. Fitnah gimana? Kamu lihat sendiri kan gimana sikap Citra ke aku. Citra udah berubah, Put. Dia gak pernah sediem ini. Apalagi sampai jaga jarak. Citra kayak gini karena Ata bilang ke Citra kalau Iya, aku tahu, Put. Mungkin emang Citra punya alasan sendiri. Tapi keadaan kita juga. Keadaan kita udah berubah banget, Put, dari yang dulu. Apalagi semenjak pangeran datang di kehidupan kamu lagi. Kalau keadaan ini gak terjadi, mungkin kita udah tunangan, Put. Mungkin kita udah merencanakan langkah selanjutnya. Bahkan bahagia. Arga, aku 2 tahun lebih, Put. 2 tahun lebih aku mencoba masuk ke hati kamu. Dan bener-bener nunggu kamu move on dari pangeran. Dan selama hubungan kita, aku juga dekat sama teman-teman kamu, Put. Dan mereka juga welcome-welcome aja sama aku. Tapi faktanya apa? Sekarang faktanya terbalik semuanya. gue jadi makin serba salah sama Arga. Mami, udah pulang. Citra? Ya. Putri mana? Putri tadi udah dijemput Arga. Yakin? Soalnya tadi saya bilang ke Putri untuk nunggu di sini karena saya yang anterin pulang. Gue serius, Ran. Tadi Putri udah pergi sama Arga. Coba saya telepon Putri dulu ya. Gimana, Ran? Masih nggak diangkat. Coba lagi, coba. Halo Putri. Putri, akhirnya kamu angkat telepon dari saya. Kamu di mana sekarang? Oh, kamu udah di rumah? Maaf tadi saya nggak sempet cek WA dari kamu, jadi saya nggak tahu kalau Arga yang nganterin kamu pulang. Nggak apa-apa kok. Saya sama sekali nggak marah. Yang paling penting itu kamu selamat sampai di rumah. Ya udah, selamat istirahat ya. Putri ternyata baik-baik aja. Tapi saya tetap nggak tenang kalau Arga terus deketin Putri. Saya harus cari cara buat jauhin Putri dari Arga. Karena saya nggak mau ambil resiko. Pangeran kamu tuh kemana aja sih? Kamu udah jarang ke kantor. Oma selalu teleponin aku, sementara aku nggak tahu kamu ada di mana. Maura, Kamu ngapain? I wanna tell you something. Saya minta sama kamu, jangan pernah jenguk papa saya di rutan lagi. Kalau tujuan kamu ke sana cuma untuk menghasut papa saya, sebaiknya nggak usah. Beban papa saya udah berat di sana.
Jadi nggak perlu kamu tambah beban dia. Aku nggak nyangka Om Alex ngomong sama pangeran. You know that I can hear you, right? Satu hal lagi. Papa saya nggak pernah ngadu soal kamu. Dia cukup menasehati saya. So I'll remind you, take good care of your attitude, dan jangan pernah ganggu papa saya lagi. Pi, Apa lagi sayang? baru aja Lisa WA ke Mimi. Dia bilang kalau dia mau nunjukin bukti-bukti latar belakang keluarga dia. Mimi nggak enak kan jadinya? Kenapa harus gak enak sih, Mi? Buktinya Bu Lisa mau nunjukin bukti-buktinya. Dia nggak keberatan kok. Iya, Mimi kan kenal deket sama Lisa. Dia itu bukan tipe yang kayak Lydia sama Pak Alex. Yang tega-teganya nyembunyiin masa lalunya ke Mimi. Oke. Dan Lisa itu dulu kenal Mas Jaka lebih dulu daripada Mimi. Dan mereka itu temenan baik, Pi. Dan setelah Mimi menjalin hubungan sama Mas Jaka, saat itu Mimi dikenalin. Lisa baik, dia nerima baik Mimi. Jadi almarhum Pak Jaka lebih dulu kenal Bu Lisa sebelum kenal Mimi dan berhubungan sama Mimi. Gitu maksudnya? Iya, dan mereka berhubungan baik. Jadi maksud Pak Bos curiga sama Bu Lisa ada hubungan dekat sama almarhum Pak Jaka gitu. Dan pada akhirnya Pak Jaka jadi sama Bu Bos Mimi. Iya. Kemungkinan semuanya bisa terjadi, Jo. Tapi saya gak mau nuduh dulu sampai saya kumpulkan semua bukti-buktinya. Siap Pak Bos. Saya Aspri Jojo siap beraksi Pak Bos. Oh ya, Jo, sama satu lagi. Kamu cari tahu tahun berapa Bu Lisa di Singapura. Itu penting loh. Siap Pak Bos. Sekalian nih, saya mau cari aktenya si Arga Pak Bos. Soalnya saya baru dapat nomor KTP-nya doang. Nggak taunya nomor KTP-nya itu nggak tercantum di kependudukan Pak Bos. Maksud kamu KTP Arga palsu? Yakin kamu? Palsu? Iya Pak Bos.